Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM, baik yang lama dan baru akan dilantik nanti, Pak. Nggak ada Pak. Dr. Idwan Rauf biasanya di sana, pulang rupanya. Pak Samsudin, juga Pak Arjuna, terutama juga Pak Rustandi. Tidak kalah pentingnya Pak Ius dan Pak Yudis yang selalu bergantian menjemput saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang juga setia mendampingi suaminya untuk hadir di pengajian ini. Kita akan lanjutkan kajian kita hari ini, kita Mukhtarul Ahadits, halaman 201. Hadis paling bawah ya. Baik, masih dalam bab tentang sholat subuh, sholat asar, dan anjuran untuk melakukan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum, bergantian di tengah-tengah kamu malaikatul laili wa malaikatun nahar, malaikat yang tugasnya di siang hari dan malaikat yang tugasnya di malam hari. Jadi ada sip-sipan Pak. Malaikat yang tugasnya siang hari, ya siang saja dia mendampingi kita semuanya, mencatat amal kita. Malaikat yang tugasnya malam, dia tugasnya malam saja mencatat segala amal kita. Mereka bergantian. Tapi ada saatnya mereka itu bertemu. Waktu bergantian itu ada serah terima jabatan. Seperti di rumah sakit Pak Rustandi, mun aya pergantian perawat pan modelingnya menyerahkan pasien. Nah ini juga begitu. Yattami'una fi sholati subhi. Yang pertama mereka itu bertemu, saling timbang terima tugas itu pada waktu sholat subuh. Sekarang nih, Bapak nggak lihat aja tadi. Tadi tuh waktu subuh malaikat yang bertugas malam akan kembali ke langit. Nah malaikat yang tugasnya siang
akan memulai pada saat kita sholat subuh. Berganti mereka. Sumaya arzu wa sholatul asri dan waktu asar. Jadi pergantiannya subuh dan asar. Kemudian ya'rujul ladzina batu fikum, akan naik ke langit malaikat yang tugasnya bersama kamu di malam hari. Batu artinya malam hari, mendampingi kita waktu kita tidur, dia mendampingi kita di samping kita. Ustaz ikut tidur, apa yang kita lakukan pada waktu tidur juga itu bisa dicatat oleh malaikat. Fasa'alahumullah, setiap malaikat itu datang membawa catatan amal kita, mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah tahu. Tanpa bertanya Allah lebih tahu. Tapi tetap secara formal Allah bertanya kepada malaikat yang bergantian itu. Pertanyaannya, kaifa taraktum ibadi? Malaikat malam yang subuh tadi pergantiannya, dia naik ke langit menghadap Allah dengan membawa catatan amal Pak Arjuna. Pak Arjuna, malaikat tanya kepada malaikat yang membawa catatan Pak Arjuna itu. Pertanyaannya, kaifa taraktum? Bagaimana kamu tinggalkan dia? Artinya Allah akan bertanya kepada malaikat yang mendampingi Pak Arjuna itu, tadi waktu kamu tinggalkan dia, si Arjuna itu lagi ngapain? Kalau lagi sholat ya dilaporkan lagi sholat. Tapi kalau lagi tidur dilaporkan lagi tidur dia. Oleh karena itu Pak Arjuna jangan tidur waktu subuh. Nanti dilaporkannya lagi tidur. Bapak-bapak bilangin sama bini bapak juga, jangan suka tidur subuh. Dalam sebuah hadis Pak Rustandi, ada hadis yang berbunyi, naumatus subhi turisul pakro. Apalin, naumatus subhi, tidur waktu subuh, turisul pakro, akan mewariskan kefakiran. Jadi kalau orang yang waktu subuh masih tidur, insya Allah dia fakir nanti. Dia akan hidup selalu dirundung kebutuhan. Dia selalu dalam keadaan tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ada aja kekurangan. Ini akibat tidur subuh. Pak Yus,
ulah sare ke waktu subuh, bejakeun ka pamajikan, bejakeun ka barudak oge, pantangan tidur subuh. Mayakuluna, malaikat-malaikat yang ditanya itu akan berkata, taroknahum wahum yusholluna. Kami tinggalkan tadi dia lagi sholat. Kami tinggalkan dia tadi, Pak Arjuna, dia lagi sholat subuh di Masjid Darul Jannah. Begitu laporannya. Tapi kalau Pak Arjuna masih tidur, besok umpamanya sekarang kan ngaji, jadi bangun pagi-pagi, besok nggak ngaji hari Minggu, ngaringkuk. Waktu azan subuh masih tidur Pak Arjuna besok, maka malaikat datang ditanya, waktu kamu tinggalkan Arjuna lagi ngapain? Lagi tidur Pak. Oleh karena itu jangan tidur subuh. Jangan tidur subuh. Ditanya juga waktu kamu datang dia lagi ngapain? Kalau waktu datang umpamanya lagi sholat asar berjamaah di masjid, wa atainahum wahum yushollun. Waktu kami datangi dia lagi sholat, yaitu sholat asar. Makanya upayakan sholat subuh dan sholat asar itu berjamaah, karena saat itulah pergantian malaikat yang nanti akan ditanya oleh Allah. Waktu datang dia lagi apa? Lagi sholat. Waktu kamu pulang dia lagi apa? Lagi sholat. Karena itu jangan suka tidur asar. Pelajaran, jangan suka tidur asar, jangan suka tidur subuh. Dua waktu itu kurang bagus kita gunakan untuk tidur. Sebaiknya pada dua waktu itu kita sholat berjamaah, sehingga ketika kita dilaporkan oleh malaikat, keduanya itu yang bergantian, semuanya melaporkan kita dalam keadaan sholat. Demikianlah bapak-bapak, jadi hati-hati waktu asar dan waktu subuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-darsus sadis asyara, pelajaran yang ke-16, fi fadli yaumil jum'ah, menerangkan keutamaan hari Jumat. Wa sholatiha, menerangkan keutamaan sholat Jum'ah. Wa iktisal, menerangkan keutamaan mandi hari Jumat. Wa tatayyub, dan menerangkan memakai wangi-wangian. Tatayyub, pakai parfum kalau hari Jumat. Sedia parfum Pak Rustandi di rumah, dipakai setiap hari Jumat. Berangkat ke masjid itu pakai parfum. Jangan datang ke masjid dalam keadaan bau keringat. Jangan.
pakailah parfum. Bahkan subuh ini juga yang bagus mah pakai parfum. Saya nggak tahu masih ada nggak di situ di atas tuh. Harusnya jangan di atas, naroknya itu minyak wangi di bawah. Di atas mah imam yang make. Di sini harusnya ada minyak wangi. Di Masjid Pak Arjuna tuh di sana ya, Darussalam, di depan di sebelah kiri ada minyak wangi. Iya kan? Tahu nggak? Tahu. Suka make. Nah. Di tempat mimbar di meja ini juga imam, karena di sana kan meja imamnya di bawah, itu juga ada parfumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, sebaik-baik hari di mana hari itu terbit matahari, yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling utama adalah hari Jumat. Hari yang paling istimewa adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat juga Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat juga Nabi Adam diusir dari surga, suruh turun ke bumi karena melanggar. Gak boleh mendekati pohon, tapi malah ditaik dan dipetik serta dimakan buahnya. Akibatnya terbuka auratnya dan kemudian diusir. 3 yang diusir, Nabi Adam, Siti Hawa, dan iblis. Misah tuh turunnya. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, sedangkan iblis di Afrika. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan wudunya dengan baik, tidak asal-asalan. Wudu yang baik itu pertama cuci tangan. Bersihkan dulu tangan. Kenapa disuruh bersihkan? Karena tangan ini yang nanti akan digunakan untuk mengusap muka, mengusap telinga, mengusap kepala, mengusap kaki. Sucikan dulu, bersihkan dulu sebelum dipakai wudhu. Setelah itu berkumurlah kamu. Kenapa ini didahulukan? Karena mulut inilah yang paling besar dosanya, yang paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Lalu setelah itu masukkan air ke hidung, istinsyak. Masukkan, keluarkan lagi.
baru memulai wudhu. Nawaitu raf'al hadasil asghar, baru ambil air basuh muka. Itu wudhu yang sempurna. Tapi ada yang wudhu nggak cuci tangan dulu, nggak ke kumur dulu, langsung aja cuci muka. Itu berarti wudhunya nggak ahsanal wudhu, nggak baik dalam wudhunya. Suma atal Jum'ah, setelah wudhu berangkat ke masjid untuk salat Jum'ah. Oleh karena itu sebaiknya berangkat ke masjid salat Jum'ah itu Pak Arjuna wudhunya di rumah, sehingga jalan ke masjid itu dalam keadaan sudah suci, sudah wudhu. Kalau begitu Pak, itu tempat wudhu di masjid buat siapa? Tempat wudhu di masjid mah yang pertama buat orang yang bata, yang kedua buat orang yang rumahnya nggak bagus tempat wudhunya. Jadi dia pikir enakan di masjid lah dia. Nanti ada kerugian dia, langkahnya nggak dihitung. Pak Arjuna, langkahnya tidak dihitung. Tapi kalau dia wudhunya di rumah, setiap langkahnya itu dihitung. Dan setelah sampai di masjid, kalau khatib lagi khutbah, dia diam. Pastama'a, lalu dia mendengarkan khutbah. Mendengarkannya jangan sambil ngobrol. Mendengarkannya jangan sambil main HP. Iya kan Pak? Tapi wa ansota, diem. Pak Arjuna dengarkan dan diam. Kalau dia lakukan, gufiro lahu ma taqaddama, gufiro lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah, diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang lalu. Jadi pulang dari masjid bersih dari dosa. Dengan catatan sekali lagi wudhunya di rumah dengan sempurna. Wa ziyadatu salasati ayyam, malah diampuninya seminggu ditambah 3 hari, artinya 10 hari. Pak Arjuna, tambahan 3 hari. Wa man massal haso, siapa saja yang main-main batu, main sajadah, main HP, ya, pakod lago, maka berarti dia telah lalai. Paman lago pala Jum'atalah, siapa saja yang lalai maka dia tidak ada artinya sholat Jum'ah. Karena itu layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul Jum'ah, hendaknya menghentikan manusia-manusia yang senang meninggalkan sholat Jum'ah. Kalau ada di antara kita yang senang sekali kalau Jum'ah ngaringkuk di imah, nggak sholat Jum'ah, hentikan.
hal yang semacam itu. Kalau enggak, dia tetap meninggalkan sholat Jum'ah. Ada dua kerugiannya. Yang pertama, la yahtimannallahu ala qulubihim. Hatinya akan ditutup oleh Allah. Hatinya akan menjadi bandal, enggak mempan dinasehati. Kalau ada di antara bapak-bapak pada waktu mendengarkan nasihat enggak ada yang masuk sedikit pun, iya ulah-ulah keur Jum'ahna ente bener teu ngadengekeun khotbah. Hatinya akan ditutup oleh Allah. Summa layakunanna minal fasikin, dan degradasi dari seorang yang beriman menjadi orang-orang yang fasik. Jadi dua hukumannya, hatinya tertutup, kedudukannya degradasi, turun derajatnya menjadi kelompok orang-orang yang fasik. Kelompok orang yang fasik itu akan berada di dalam api neraka. Begitu Pak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadakumul jum'ah, manakala seorang di antara kamu mendatangi sholat Jum'ah. Kemarin Pak Harian Tasya mandi dulu, jangan sekali-kali kita berangkat ke masjid sholat Jum'ah tanpa mandi dulu. Di dalam ilmu fikih dikatakan Guslul yaumul Jum'ah wajibun. Mandi hari Jumat itu wajib. Ada nggak di antara bapak-bapak yang kalau hari Jumat nggak mandi Jumat? Mandi Jumat itu Pak harus dengan niat mandi hari Jumat. Dan mandi Jumat itu basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau hanya badan saja, kepalanya nggak dibasuh, nggak termasuk mandi Jumat. Mandi Jumat itu sama dengan mandi jinabat. Oleh karena itu para ulama menganjurkan supaya hari Jumat itu mandi Jumat, malamnya main dulu dengan istri. Enggak ada Pak yang mengatakan main dengan istri itu malam Jumat sunat, enggak ada. Itu mah pilihan ulama supaya mandi hari Jumat, kerja dulu malam. Sehingga pagi-pagi dia mandi Jumat. Jadi begitu. Jangan bilang sunat Pak ya. Sunat siapa malam Jumat? Ketika dia di masjid ngobrol rame-rame sampai jam 12, pulang-pulang ah. Ngapain pulang? Malam Jumat ini sunnah Nabi. Ceksa. Nggak ada Pak Ordina ya.
Nah, oleh karena itu mandi Jumat itu memang wajib. Kalau di sini fal yaktasil perintah kan. Karena itu ulama menyimpulkan bahwa dia hukumnya wajib. Bagaimana Pak kalau kita mau kerja? Pak Yudis, Pak Yus. Mandinya pagi-pagi. Mandi subuh aja. Tapi niatnya mandi Jumat. Berangkat dalam keadaan sudah mandi Jumat. Bahkan kalau bisa berangkat dalam keadaan wudhu. Soal di jalan batal itu nggak jadi masalah. Yang penting mandi, wudhu, berangkat. Pak Yuna ke Jakarta lain hari Jumat, iya mandi ya. Pindah bab. Masih ada waktu Pak. Ad-darsus sabi asyara. Pelajaran yang ke-17. Fi ba'di makruhatis shalah. Menerangkan tentang segala yang dimakruhkan dalam sholat. Segala pekerjaan yang jelek, yang tidak disenangi pada waktu sholat. Wa tahrimul murur baina yadayil musalli. Haram lewat di depan orang yang lagi sholat. Bukan makruh. Haram. Tahrimul murur baina yadayil musalli. Waddukhul fi nafilatin ba'da suru'il imam. Dan juga termasuk haram masuk melaksanakan salat sunat ketika imam sudah naik ke mimbar. Kalau imam sudah naik ke mimbar itu sudah jangan salat sunat lagi. Malah di sini haram. Gitu. Sekalipun memang ada yang mengatakan bahwa tetap orang itu harus salat tahiyatul masjid. Sekalipun imam sudah berada di atas mimbar. Itu didasarkan oleh kejadian. Satu ketika Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang masuk, langsung duduk. Nabi menghentikan khutbahnya. Lalu Nabi bertanya kepada orang yang datang langsung duduk. As-salaita? Apa kamu sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Dia berkata, lama. Belum. Kum. Bangun. Fasalli. Sholatlah kamu. Nah supaya jangan sampai kita sholat pada waktu imam sudah ada di mimbar, datangnya cepat-cepat, jangan lambat. Jangan kalah oleh imam datangnya. Makmum datang duluan. Yang baik itu. Kita datang duluan, kita tahiyatul masjid, kita duduk menunggu imam naik ke mimbar. Dengarkan imam berkhutbah. Yang kedua, kata Nabi juga, kalau imam sudah berada di tempat duduk untuk khutbah, malaikat yang duduk di depan pintu mencatat orang yang masuk
itu akan berhenti. Dia malaikat itu ikut ke dalam saf untuk ikut sholat. Karena itu orang yang datang belakangan nggak kecatat oleh malaikat. Ada yang suka datangnya imam sudah lagi di atas mimbar, teka catat. Barjuna, ya awas. Warab'ur ra'si qablahu, mengangkat kepala sebelumnya, itu juga nggak bagus. Nggak bagus. Qala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadari fi sholati, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadri fisolati, untuk menahan sesuatu ketika sholat. Menahan pengen kencing, menahan pengen buang air, itu nggak boleh. Kalau pengen kencing, kencing aja dulu. Itulah perlunya ada WC di kamar, di masjid. Kalau pengen kencing, kencing dulu. Jangan menahan kencing atau buang air besar. Waqala, dan Nabi juga berkata, la sholata bihadrati ta'amin, tidak ada sholat kalau makanan sudah ada di depannya. Ini kalau Pak Budi umroh di bulan Ramadan, Pak Rustandi, lamun Pak Rustandi umroh di bulan Ramadan, kita begitu masuk ke halaman masjid sudah disambut oleh gilman, anak-anak muda yang akan bertanya, apakah sudah ada yang pesan? Kalau kita menggelengkan kepala, langsung kita digandeng. Didudukkanlah kita di tempat duduk yang di depannya sudah tersedia makanan. Segala macam minuman. Ada gahwah, ada syahi, ada yogurt, ada laban, ada halim. Beda ya antara laban dengan halim. Kalau laban itu susu asam. Kalau halim susu murni. Tersedia. Nah, kalau sudah kita berhadapan dengan makanan, jangan sholat menghadapi makanan. Pindah cari tempat yang tidak ada makanan. Jangan sekali-kali sholat menghadapi makanan. Walau wahwa yudafiul akhbasaini, dan jangan pula sholat dan dia menahan akhbasaini. Akhbasaini dua hajat, yaitu ingin buang air besar atau ingin buang air kecil. Jangan menahan. Pengen buang air besar dulu. Pengen buang air kecil dulu. Ini biasanya kakek-kakek yang suka pengen kencing aja, Pak Budi, ya. Kalau hanya kencing, kloset nongkrong nggak masalah buat kakek-kakek. Tapi kalau mau buang air besar, kloset nongkrong nggak laku. Kenapa?
nggak bisa bangun. Di sini bagaimana Pak Yus? WC nongkrong, WC calik? Saya di Cilenek protes Pak. Satu hari saya pengen buang air besar. Begitu saya masuk ke kamar WC-nya itu, WC-nya WC nagong. Kepaksa buka celana, gantungin, nongkrong. Bangunnya nggak bisa bangun. Pak Arjuna gogorokan saya. Teriak-teriak minta tolong pada orang. Akhirnya ada yang masuk. Ada apa Pak? Ada apa? Bangunin gua. Makanya Pak Ius ya, bagian idaroh kan, saya tahu kita kudu dipikiran ulah kudu aya WC anu buat aki-aki. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin, bagaimana pandangan seorang kaum yarfa'una absarahum ila sama, yang dalam sholat mengangkat kepalanya ke atas. Bapak-bapak, bagi bapak yang sholatnya di depan di sini nih, ulah dibaca iya. Jangan sambil sholat begini, liatin aja as-somad, as-somad. Ya kan? Jangan mengangkat kepala ketika kita sholat. Ada cecak tuh, ya lari-lari, tong ditempokeun. Terlarang itu. Fastadda qauluhu, dan Nabi mengeraskan ucapannya itu, bizalika hatta qala layan tahiyanna anzalika, hendaklah menghentikan orang yang kalau sholat mengangkat kepalanya ke atas, au layah tapanna absarohum, atau kalau tidak Allah butakan mata mereka. Kan dibutakan matanya. Habis waktunya ya 22, sekarang sudah 25. Belum kita salaman nanti, belum doa, belum saya udah siap untuk bapak-bapak. Pak Arjuna, saya tuh udah pakai dasi, pakai jas, nggak pakai gamis nggak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wasallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina bil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fi ma ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas syamiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.